Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah kajian hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali berjumpa dalam rangka mengkaji diri ya, untuk dapat semakin menyadari apa yang menjadi nilai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau manusia berjalan di muka bumi ini sudah melupakan dirinya sebagai hamba, maka saat itu khawatir kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ghafilin ya, yang ghafilin. Nah, oleh karena itu lanjutan kajian kita kemarin bahwasanya salah satu poin nilai kehambaan itu dan tanda kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Kesempurnaan nilai keindahan amal seseorang itu lahir dari kondisi hati yang bagus, kondisi hati yang baik, kondisi hati yang indah ya. Mungkinkah Pak Yul mencium bau yang wangi dari kotoran? Itu kan tidak mungkin. Allah sudah menciptakan dalam diri manusia ini kotoran itu keluarnya dari mana dan prosesnya di mana. Itu maka dalam Al-Quran itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak mungkin keluar hal yang baik keluar dari wong yang hatinya buruk. Kalau ada kebaikan yang keluar dari hatinya buruk, berarti itu penipuan, ya. Kebohongan. Seperti mungkin adalah calon menantu yang berpura-pura baik, ya, calon menantu yang pura-pura baik. Pertama kali ketemu dengan Pak Yul, wah sopannya, Masya Allah. Apa kabar? Ya. Nah, ini akan dilihat nanti setelah menikah ya. Sama seperti orang pertama kali berjumpa ya. Nah, dalam perjalanan
Makanya kemarin kita sudah bilang, oh hati-hati bersahabat dengan orang-orang ini kan. Tidak akan terlihat dalam perjalanan itu apa? Akan terlihat dia ini kebaikannya memang muncul dari hatinya yang baik atau hanya dari tipu daya zahirnya saja. Maka sebenarnya keindahan yang hakiki, amalan yang baik itu sejatinya muncul dari apa? Dari jiwa yang bersih. Dan itulah akhlak kata Imam Ghazali, karena akhlak itu bukan berdasarkan apa yang masih dipikirkan, tapi akhlak itu sudah berdasarkan apa yang memang sudah tumbuh dari apa? Dari hati itu sendiri. Contoh, kalau seandainya kita ini masih berbuat baik karena kita mikir, nah, dia ini baik sama aku, sebenarnya aku ini tidak lemah, dan nah itu sebenarnya bukan akhlak. Akhlak itu ya tidak nengok orang itu baik atau tidak ya, tapi itulah bagus. Uang masih galak mikir tuh, nah, makanya kalau kita ini ngomong kau tuh tidak mikir, itu tuh uang yang bantu kau, nah, itu masih mikir ya. Tapi kalau orang yang pakai hati itu lain ya, tidak main itu ya, tidak main itu. Baik, nah nataijul ahwal ini minat tahaqquq fi maqamatil inzal, bahwasanya kondisi hati yang baik ini merupakan bukti ya, minat tahaqquq, terbukti dari apa? Terwujudnya seseorang itu memang dia pada maqamatul inzal. Nah, kemarin kita sudah bahas awal-awal ini. Maka apa itu maqamatul inzal itu sendiri, itu apa kira-kira ya? Maqam sudah jelaskan kemarin bahwasanya ma tahaqqaqa bihi haqiqatul 'abdi fi halihi min halihi. Yang namanya maqam itu dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tasawuf sesuatu yang berlaku dari hakikat seorang hamba itu dari kondisi ke kondisi, itu namanya maqam. Contoh, hari ini Pak Yul marah-marah, itu maqamnya. Kondisinya hari ini ya begitu. Hari ini Pak Yul orangnya lagi senang berbagi, itu maqamnya dari satu kondisi ke kondisi. Jadi maqam itu adalah apa namanya, keadaan, posisi, level. Nah, penerjemahannya ini, terjemahan tasawuf ini sebenarnya ya level atau kondisi atau keadaan, bukan keadaan, makomnya seseorang gitu ya, makomnya seseorang ya. Contoh mudah lah, kalau orang tuh kalau mau diajak ngomong sesuai makomnya, nah, sesuai levelnya. Ngomong sama anak-anak gimana kalau Mas Evan ngomong sama anak-anak? Itu sesuai makomnya. Ngomong sama bini, ngomong sama bini tetangga beda, ada makom-makomnya. Kadang-kadang biasanya kalau Pak Ari ngomong sama bini tetangga lebih lembut biasanya. Kadang belagu dengan lakinya gara-gara ngomong kasar, ya kan? Nah, Edward lah kalau jamaahnya lanang, silakan Pak. Oh, jamaahnya Tino, di sana. Nah, orang itu punya makomnya gitu, ya, punya makomnya. Jadi makom itu level. Nah, jadi ahwal seseorang itu muncul dari apa? Apa yang berlaku pada makomnya. Kalau makomnya orang itu baik, maka awalnya akan baik gitu ya, makomnya akan baik. Contoh, jangan heran kalau apa namanya, ada Habib Alwi Muallimna, namanya salah satu gurunya Baji, Habib Alwi Bahsin di Palembang itu dikenal Habib Muallimna. Lagi sholat duha, bininya ngomong, Abah ya nak belanja Abah untuk makan siang. Ya, ambil dari sejadah, belanjalah apa yang ada
Dah belanja. Anaknya nengok, banyak duit apa nih pasti ada. Pas dibuka dah kata, ada makam. Jangan tiru-tiru. Pak Yul tak pakai lagi. Abah, nak belanja. Oh berarti lain makamnya lain. Ya, ojo jangan makanya baru balik di Solo aja nak bahasa Jawa pula ojo di podok-podok. Jangan usah lain. Ya, ini dia aku bilang itu Habib Syekh kemarin kami ke Solo. Nah, yang hadir masya Allah, ya, yang hadir masya Allah banyak yang hadir. Orang kalau nengok beliau tuh dalam pikiran kita, apalah daya tariknya, apalah. Ya, tapi masya Allah semua orang disambutnya, nak yang gembel yang datang, nak yang apa selalu bawa duit, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000. Kalau anak-anak sini, lalu kadang-kadang kita bingung, apa beliau nih makomnya ini apa kira-kira, ya itu untuk yang seperti itu. Ya habaib banyak, tapi kan salah satunya. Sampai orang Amerika itu pas saya waktu itu alhamdulillah diiringi oleh Habib Gus Duha untuk ngiringi Habib Syekh. Nah, jadi kami punya rombongan mobil, saya yang nemani yang dari Amerika ini. Kebetulan Amerika ini udah lama, dia punya penelitian, dia liatin jauh. Tuan, kita disuruh segera naik mobil. Ya nanti katanya. Saya cuma nengok. Habib Syekh ini kan tidak kayak Michael Jackson. Joget sana, joget sini, cuma duduk selawatan, tengok mau turun aja orang berebut mau apa, nyambut apa ini orang ini, nyapa kata dia. Nah, ini dia kalau ngaji ini tidak aneh, malah pulang ngaji ini dia lagi aneh. Ya, kita ini mohon maaf Pak Ari, Pak Yul, jangankan orang lain, seisi rumah kita tidak memandang kita dengan wibawa. Mohon maaf, ya, seisi rumah kita baik, tidak mandang kita dengan wibawa. Anak-anak kita baik, itu kadang-kadang lebihlah hormat sama orang lain daripada siapa? Diri kita sendiri. Tapi ingat, jangan langsung kita membawa-bawakan diri, tidak. Memang sesuatu itu sudah pada makomnya. Makanya bismillah, kita ini membenari ahwal kita, karena yang akan membuat kita dinilai makom yang tinggi itu ahwalnya diri kita sendiri. Maka Habib Syekh itu pernah menasehati saya waktu perjalanan ke Jambi, Fahmi, jangan melihat seseorang itu pada hasilnya, tapi lihatlah seseorang pada prosesnya. Maka kalau ada orang sukses, baik sukses dunia maupun akhirat, jangan tanya hasilnya, yang ditanya apa? Proses. Pak, bisa berbagi dah apa yang membuat Bapak bisa pada posisi ini? Nah, itu Pak, makom itu posisi. Ya, itu angel yang nerjemahin itu mano lah saya itu kadang-kadang apa nerjemahin makom ini dalam bahasa Indonesia. Makom itu tadi level, apa lagi? Posisi, ya. Kalau pemerintah pejabat ambil jabatan biasa baik. Itu ada gubernur sebelum Malik Nurdin kesini waktu sebelum itu nengok sudah tuh tapi macam Habib Syekh Abdul Somad bukan pejabat, ya Pak Mendi dijemput, disambut, pekau pejabat nyambut. Apa ini makom? Nah, itu, ya, itu makom. Itu namanya ma tahaqqaqa bihi haqiqat. Hakikat seorang hamba itu sudah terbentuk fi halatin min halihi, dalam satu kondisi dari keadaannya. Nah, kita ini kepengen, ya, kita punya makom yang seperti itu di sisi Allah, bukan di sisi apa?
manusia. Nah ini sebelum saya masuk ke Maqamatul Inzal, ada cerita satu waliullah ya. Satu waliullah. Waliullah ini untuk menutupi kewaliannya dia siap jadi budak. Jadi apa? Budak, bukan budak Lembang, budak hamba saya ya. Kalau kita ini budak kalau karena kita ini wong Sumsel, asal ketemu budak gitu. Nah itulah ya. Nah akhirnya di satu hari dia dibeli oleh seorang majikan. Apa kata majikan ini? Saya beli Anda karena bersih ya, terlihat sopan. Nah saya mau yang ini, jual mahal. Ketika dijual mahal oleh yang penjualnya nih, nah, tapi kata penjualnya nih, ini salah satu budak yang saya tidak bisa lepas-lepas baik. Nah, saya suruh dia boleh milih siapa yang mau beli dia. Nah, ini keistimewaan budak ini tidak seperti kayak budak yang lain. Nah, tanyalah Pak, dia ini kira-kira mau tidak dibeli oleh Anda atau ada syaratnya? Ya, karena ini waliullah, budak ini tadi dia bilang Anda boleh membeli saya, tapi ada 3 syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh bekerja. Oh enggak, bukan itu. 1, saya harus dikasih waktu ketika jam sholat ya. Yang ketiga waktu sholat tolong saya jangan digerubuk-gerubuk, apa namanya, diburu-buru ya. Yang ketiga saya tinggalnya tolong jangan satu gedung dengan rumah Anda, saya harus misah walaupun agak jauh, walaupun gubuk. Maksudnya tuh kan kalau Arab tuh kan rumahnya satu gedung gitu, nanti ada kamar apa budaknya. Nah saya tidak mau sekamar, tidak mau serumah, saya di luar aja, di luar, walaupun bangunkan gubuk yang paling kecil, bahkan paling buruk pun tidak masalah. Yang penting kucing Edward bikin trauma ya. Nah, yang penting bisa berteduh, yang penting malam saya belajar berteduh. Nah satu hari lah dia omong, ketika saya lagi sholat jangan diburu, jangan diburu-buru. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, lama. Cuma satu hari, namanya bos, ada satu saat kepengen dia ini cepat segera habis sholat ya. Dia ini uang sholat, kalau dia masih dalam proses. Nah satu hari bosnya tidak sabaran, metulah dari pintu belakang nengok ke rumah dia ya. Ketika subuh apa isya lupa ya, tidak sabaran pas lihat rumahnya itu apa yang bercahaya ketika lagi sholat. Manggil istrinya, sini. Ternyata ini bukan sembarang budak, ini bukan sembarang hamba saya. Dia adalah seorang wali Allah. Saya lihat sampai sekarang belum berhenti gemetar, karena tadi mau manggil dia karena mau buru-buru. Kamarnya itu bercahaya. Coba tengok. Pas tengok itu dia masih tahayat akhir. Istrinya langsung kau pingsan gitu, kaget. Mulai dari sekarang ini waliullah, kita merdekakan, kita jadikan guru kita dan kita adalah muridnya ya. Setuju kata istrinya. Oke, nah, nunggu habis sholat dulu ya. Nunggu agak selesai ya, si mereka berdua minta maaf. Wahai seorang waliullah ya, saya ini mau minta maaf sama istri, ternyata saya melihat antum ini adalah waliyun min awliyaillah. Tersenyum, padahal dia ngomong waktu aku sholat jangan jangan didatangi. Dia tidak galak saja itu gitu. Sama lah Pak Yul cerita dengan Pak Arif, waktu aku sholat jangan tengoki gitu, bayo cahaya ya. Akhirnya apa kata waliullah tadi? Masya Allah, terima kasih atas husnuzon kalian. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya, qad zaharat minnil wilayah, telah nampak dariku kewalian, wa ma uridu mashtahar, dan aku tidak kepengen apapun yang buat aku menjadi masyhur.
bahaya nih wong dua ini lebos galau mulutnya katanya, pasti ini tahu galau ini ya. Wala uridu minhu mashtahar, aku tidak kepengen dari kondisi ini sesuatu hal yang buat aku menjadi masyhur. Fa amitni fi hadzal hin, matikan aku dalam kondisi saat ini juga. Maka tidak lama habis doa itu waliullah itu meninggal dunia. Kenapa dia minta Allah cabut nyawanya dan dia tidak kepengen dia menjadi masyhur, tidak mau viral. Kita ini nak viral teko Pak Ali lip sync lagu al-hijratu rihlatu hadina made kulo, aku langsung lopsas ya. Saya ingat dengan aku jangan. Baik, nah sekarang biar kita tahu dulu apa itu makom, dan makom ini kondisi seorang hamba yang menjadi hakikatnya. Maka jangan heran makom kita ini azannya tuh kadang-kadang biasa-biasa baik, sholatnya kadang-kadang memang kita di makomnya ini gitu ya. Galang sering keluh kesah, lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya. Dapat makan kadang-kadang ini terus, itu ada. Kalau untuk makom wali ada keno itu ya, ngopi set langsung tomong pahit nian, itu tidak loh, itu belum makom wali. Nah maksud aku tuh kita belajar dari sini, berhentilah ngaku wali ya, kecuali wali murid. Kenapa? Ternyata hidup kita ini tercecip apapun, terlihat apapun ya, masih jangan mami marina biasa tak nyupir di Jakarta. Ada bapak ini, bukan wali ini kalau masih bapak ini, wong ini gitu ya. Nah itu tidak main, makom wali begitu tuh tidak main mereka. Memang ada di hatinya, tapi tidak keluar dari mulutnya ya. Itu kita kadang-kadang mohon maaf manusiawi, nyesal aku milih bini, ternyata itu tidak ada wali tidak begitu. Wali itu apapun yang dia dapat jalan menuju Allah tuh ya. Jadi kita ini nih yang perlu dia dikrono, ini terus ya. Nah kadang-kadang makanya kita ini lebih sibuk apa nih rukunnya apa nih. Nah ini bagus, ini untuk pemula sangat bagus dan tidak boleh tanpa syariat. Nah sekarang kalau sudah tahu yang diproses, yang dinaik level nih agar makomat kita tuh agak naik, jadilah dua tanggo, tidak perlu nak yang di pucuk nih, jadilah dua tanggo atau nak naik jadilah Allah nengok uangnya atau tenggit nak naik makom ya, nak naik makom ya lah. Kalau ceramah ini baca kalau pahami, tapi prakteknya jauh ya. Nak ngamuk baik di Jakarta ping ya, pening kepala. Ini lagi mau ngomong pening kepala. Wal muradul maqamatil inzal ma yunzilullahu ta'ala fihi 'abdahu min mawaridil ma'arif wa 'awarifil haqaiq allati tansha'u 'anha ahwalul qulub fil jumlah. Nah, sedangkan maqamatul inzal adalah sesuatu yang memang Allah turunkan, Allah anugerahkan kepada hambanya min mawaridil ma'arif ya, dari segala sesuatu yang bernilai ma'rifah wa awarifil haqaiq, dan mengetahui beraneka ragam hakikat, seperti Said Nabi Khidir membolongi kapal, membunuh anak kecil, merobohkan dinding. Itu namanya awariful haqaiq gitu. Nah, seperti yang saya ceritakan. Jadi ini ada satu kisah ya. Jadi satu kisah itu ada seorang anak miskin, tukang jual kayu bakar
Ini di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Ketika miskin, ibunya ini kasihan tengok dia ini, nah, saking baiknya anak ini. Anak ini tidak berbuat apa-apa kecuali sesuai petunjuk ibunya. Kalau petunjuk ibunya pergi cuma 2 meter, 2 meter, tidak lebih walaupun setengah senti. Ya, ini anaknya ini soleh nih luar biasa, birrul walidaynya tingkat tinggi. Akhirnya ibunya ini kasihan, nah, ayahmu tuh mewariskan 1 sapi, ya, sapinya bagus sekali, warnanya keemas-emasan. Tidak apa, ini cerita agak panjang dikit ya, biar kita nengok makna maqamatul insan. Oke. Apa kata anaknya? Kemana ibu aku cari? Allah itu titip, ayahmu titip sama Allah, maka kau titiplah sama Allah. Bukan Allah. Beliau titipkan dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, dengan Tuhannya Nabi Musa. Maka kau mintalah sama Tuhannya Nabi Ibrahim, sama Tuhannya Nabi Musa. Nah, jalan dia ke hutan. Nah, di hutan itu memang kata orang ada sapi yang siapapun mendekatinya dia jauh. Nah, jalan. Ketika jalan ketemu ada sapi yang masya Allah warnanya. Pas mau berpaling, mau pergi sapi ini, ya, wahai sapi, dengan nama Tuhannya Nabi Ibrahim, dengan namanya Tuhan Nabi Musa, izinkan aku membawamu untuk pulang. Muter tapi ini balik pada tengok, ionian ini anak yang wong soleh yang nitipkan, lari dengan kencang. Nah, ketika dia bawa sapi ini, ya, sapinya bilang, naiklah ke punggungku, ya, naiklah ke punggungku, maka engkau akan menjadi lebih mudah perjalananmu. Apa jawab anak muda itu deh? Saya tidak mau naik, katanya. Ibu saya tidak nyuruh, nyuruhnya cuma nenteng. Naiklah. Karena insya Allah kalau engkau naik, ya, engkau naik, maka aku tidak akan lama dimiliki oleh dirimu. Deh, naik dia, ya, sudah naik, nyampilah ke ibunya. Apa kata ibunya? Nah, juallah sapi ini. Sapi ini kau harus menjualnya. Oke. Berapa bu dijual? 3 dinar. Tapi ingat, setiap ada yang beli, jangan kau langsung lepas kecuali kau minta petunjuk ibu. Siap. Ya, bawa ke pasar. Akhirnya Allah utus malaikat untuk menguji anak ini. Ya, bagaimana baktinya sama orang tua. Hei, anak muda, berapa kau jual sapi itu? 3 dinar. Tapi siapapun yang mau membelinya harus izin ibuku. Sudah, saya jual 6 dinar, saya beli 6 dinar. Ya, gak usah ngomong-ngomong sama ibumu. Dah, kalau mau saya ngomong sama ibu saya. Sudah, sampaikan sama ibumu. Sampai, ya, sudah nyampe sama ibunya. Ya, sudah nak, tak apa-apa kau jual 6 dinar. Baik lagi deh. Dah, sekarang ini aku tidak mau beli 6 dinar, aku mau beli 12 dinar. Aku harus ngomong sama ibuku dulu. Ya, aku tidak mau jualnya 12 dinar. Kalau kita kan laju-laju kan, 12 dinar, aku udah kalah. Harga 6 dinar dibeli 12 dinar. Rai-rai Mas Rofil mana orang nanya ibunya lagi. Ya, yang ada penjelasan. Ya, ya, balik lagi deh. Jauh ya nih itu, bukannya tidak jauh dari pasar ke rumahnya. Ya, balik lagi deh. Bu, kata dia mau beli 12 dinar, gimana? Kata ibunya, itu bukan manusia, itu malaikat. Sekarang kau sampaikan saja sama dia, kira-kira mau beli atau tidak nih sapi. Datang dia, kata ibuku, tidak, dia omong kamu tuh malaikat, tidak. Kata ibuku, kamu beli apa tidak sapi ini? Kau bilang sama ibu, sapi ini jangan dijual, karena sapi ini akan dibeli oleh satu kaum Bani Israel yang harganya sekantong, harganya emas itu sebanyak kulit sapi. Bilang, kenapa Nabi Musa nyuruh Bani Israel mencari sapi yang akan dipakai untuk membuktikan siapa pembunuh yang sebenarnya. Balik dia budak ini, nyampaikan sama ibunya. Sudah. Nah, jadi
Siapa yang terkait dengan ini, dengan cerita ini? Jadi ada satu cerita, sebelum anak ini lahir ada seorang tiga anak. Tiga anak ini punya ayah kayo niat, ya. Saking kayonya dia nak mewariskan harta ini sama anak-anak. Alhamdulillah tiga orang ini mewarisi harta anaknya, banyak duit. Yang satu ini anak soleh, semua hartanya diinfakkan di jalan Allah, orang fakir, orang miskin, segala macam, bla bla bla, dibantunya kan, ya, habis. Tinggal sapi itu, ya. Nah, yang kedua ini di sebagian hartanya diinfakkan. Yang satu ini tidak mau, ya, tidak mau sedikit pun hartanya diinfakkan. Alhamdulillah di antara orang tiga ini satu ini yang paling miskin. Nah, anak yang menginfakkan hartanya ini orang soleh, punya anak laki-laki tadi. Anak ini punya anak laki-laki juga. Nah, yang terakhir yang tidak galak infakkan hartanya punya anak wanita. Karena sepupuan ini dinikahkan sama yang ini tidak galak nikah sama ini, kiri al-buntu was-sara wal buka ini, ya, model Edward lah, saro ini, ya, al-buntu wal kiri was-sara was-sulit, ya. Nah, yang ini dinikahkan dengan yang ini. Nah, yang ini, yang laki-laki yang dari anak kedua ini, ayahnya meninggal. Akhirnya diajalah tinggal di rumah istrinya. Ketika tinggal di rumah istrinya, wah, mewah, ya, kereta kuda, harta, masya Allah. Terdetik di hatinya, ini harta harus segera diwariskan ke istri saya ini, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya ini membunuh mertuanya. Dalam satu hari perjalanan ke hutan, entah berburu entah apa, keplak, dibunuh ini mertuanya, dilemparlah ke perkampungan Bani Israel. Pas pagi-pagi orang melihat mayat, si menantu ini sudah menunggu. Action, papa, ya. Nah, action, kalau dia seolah-olah bukan. Maka ini kan terjadi nih sekarang ini, yang zaman Bani Israel terjadi, yang action yang kemarin suami ketahuan bunuh istrinya dewe, paling besar nangisnya. Makanya waktu meninggal tuh hati-hati yang nangis besar-besar itu, jangan itulah yang berharap nih mati, ya. Ya, nah, itu malah kita jangan curiga yang tahu-tahu dia sedih mendalam, ya. Ada yang, ya, mohon maaf, tipu daya itu udah dari dulu dah. Subhanallah, Bani Israel tidak terima, kami tidak ada yang bunuh, ngadu sama Nabi Musa. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah, suruh nyari apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, ya. Qalu mahi, maka ditanya apa? Yang bagi la faridu wala bik awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun, ya. Ud'u apa ya Allah, ana lupa lah ayatnya. Suruh cari lagi sapi yang bagaimana faqi'ul launuha tasurun nadhirin, yang warnanya mengkilat kemas-emasan, setiap yang nengok senang. Suruh cari, ya. Terus sapinya yang gimana lagi modelnya, wah, masya Allah. Nah, ternyata sapi muda itu, ya, sapi muda itu. Kami beli sapi ini dengan berbagai macam aneka tawaran. Akhirnya oke, harganya apa? Akan diisi emas sekantong, akan diisi sebesar kulit sapi itu. Nah, apa gunanya? Cakuk. Itu kulit atau dagingnya sapi tadi dikelapokin di mayat tadi, hidup mayat tadi. Yang bunuh karena aja bunuh. Sudah, akhirnya pemuda itu ketahuan kalau dialah yang membunuh mertuanya sendiri. Nah, ini kalau bicara Nabi Isa berhak jadi Tuhan karena pernah menghidupkan orang mati, Nabi Musa juga, ya. Nabi Musa juga. Ini sebenarnya cerita saya pakai untuk kajian akidah, ya. Nah, jadi itu. Nah, ini anak soleh ini punya makomnya sendiri, ya, makomatul inzal, di mana Allah menganugerahkan kepadanya apa? Ma'rifatul haq. Seperti ibunya, dia tahu ini siapa nih hakikat yang lagi-lagi datang ini siapa. Nah, cuma kan kitanya akan diuji oleh Allah hakikat-hakikat kayak gini dengan tanpa tahu siapa sebenarnya.
Maka kita jangan heran kenapa Allah pilihkan kita, kok ada orang yang menzolimi kita, kenapa ada baik, kenapa istri yang model ini kok kita yang punya, ya. Maka ada seorang waliullah, ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong panjangkan umur aku. Kenapa? Aku khawatir istriku ini dimiliki oleh orang laki-laki yang tidak kuat menghadapinya. Biarlah aku saja. Nah, itu ada yang itu. Kepada doa yang seperti itu. Ini ayu bagus, ya. Nah, tuh sampai begitu. Nah, kira-kira Mas Eko berdoanya itu lah. Ya Allah, ya. Yalah. Nah, jadi kita ini dipilih oleh Allah, ditakdirkan walaupun dari kesalahan kita sendiri. Karena waktu itu belum dikasih oleh Allah ilmu, sinyal, ala kulli halin, itulah yang datang kepada diri kita. Karena bisa jadi kita berubah menjadi lebih baik, merasa keluh kesah segala macam, nanyo, baru berubah menjadi baik. Allah datangkan seperti itu. Maka banyak di balik-balik syariat Allah ini punya hakikat tersendiri. Ya, hakikat sholat itu bukan rukuknya, hakikat sholat itu bukan sujudnya, itu syariatnya. Maka hakikat sholat itu ketika kita resapi mulai dari rukun pertama sampai rukun terakhir adalah maqamatul inzal, makom di mana Allah memposisikan kita menjadi seorang hamba yang memahami ma'rifat itu sendiri, ya. Yang disebut ihsan kemarin, kajian kemarin, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau ibadat itu melihat Allah, atau kalau kau tidak sampai seperti itu, yakinlah Allah melihat diri. Jadi pas sholat tuh, ini aku lagi ditengok Allah, makanya hati-hati ini sholatnya Allah. Kan sama saja. Kalau kita punya perasaan ada yang nengok, itu lain sholat. Ada yang nengok, yang nengok Allah, harus ngepasnya. Ini jangan sampai kelebihan. Nengok ini, Pandi nengok nih. Dia nak nengok sholat aku, jari-jarinya kan sholat itu kan renggang, tidak ada cak ini, kok tidak ada cak ini, kok Allah cak ini lucu kan, jadi sering Allahu Akbar. Diukurnya tuh kalau perlu pakai mistar. Ya Allah, menaruhnya juga ya tidak terlalu sini, tidak terlalu bawah, setengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rukunya pembahan. Ya, nah itu kalau orang merasa dilihat pasti begitu. Ya, sama kayak orang sedekah kalau merasa disilat tuh. Nengok, tambah 5.000. Pelan-pelan tuh larinya. Karena merasa dilihat. Kalau yang merasa dilihat, nah itu 2.000 tuh. Yang tangannya main itu set. Kalau uang yang, mohon maaf, pari itu secara hakikat tidak perlu lagi nyembunyikan harta, karena dia sudah bisa jago hatinya. Ya, udah bisa dia jago hatinya. Jadi, ya mohon maaf, itu sedekah tuh walaupun nutup begini, itu tidak menentukan kondisi hatinya. Beda. Kalau mau melihat orang kondisi hatinya, pujilah dia, cacilah dia. Ya, terutama saat dia lagi sendiri. Kalau saat uang banyak, dia jaga marahnya karena ada uang banyak. Tapi jangan muji-muji, telapuknya. Artinya kita tuh akan tahu diri kita sendiri saat kita lagi sendiri, ada orang nyaci kita tidak marah, ada orang muji kita tidak ada, ya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tuh. Nah, tapi saat sendiri, saat tengok orang banyak tentu, wah, kamu kurang ajar sekali, orang banyak, itu nggak usah diapain, itu lagi jahil, apalagi lagi nyalek. Ya, lagi nyalek, maka maqamatul inzal ini yang kenapa Allah katakan inzal, seperti halnya Al-Quran, Allah turunkan satu persatu. Ya, nah Allah turunkan, Allah kasihkan makna ma'rifah itu maka minimal kalau kita faham tabarakal ladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita paham kita ini lagi diuji oleh Allah, itu langkah pertama ma'rifatullah. Naik motor, ujian dari Allah. Ini ujian, sabar. Ya. itu awal mengenal hakikat. Nah, jadi untuk mengenal awal ma'rifatullah, cuma kan kadang-kadang lupa. Nanti otak apa itu. itu tidak bisa dibuat-buat, itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa, ya tidak bisa. Yang kata Gus Tuhan, saya kalau dimarahi oleh istri, Gus Bahar, saya kalau dimarahi istri, alhamdulillah saya dapat pahala sabar. Nah, itu kalau prakteknya benar-benar dibuat, itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibuat-buat, ya. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak perlu nampak meja untuk diamkan istri itu. Tidak perlu mengencangkan suara untuk menundukkan dirinya. Tapi yang perlu kau kencangkan apa? Ahwalmu. Oh, ini teori, aku tidak mah itu. Ini teori. Jangan kaget di Pak Yo, alangkah hebat Salami. Dah, alangkah hebat ilmunya. Alangkah hebat teorinya. Ya, tidak perlu nak mengeprak meja untuk mendiamkan seorang istri, ya. Tapi dengan ahwal kita sendiri, istri akan terdiam. Maka jangan heran kita ini di rumah kadang-kadang istri berani bentak kita, alangkah banyak peliharaan gawar. Nah, ini rada jadi wali nih, lengan lu kucing. Oke, itu ya. Nah, yang tumbuh dalam hati, fayadharul amalu bihasabil hal, maka akan muncul amalan tergantung kondisi hatinya. Kama dhaharul hal bihasbil maqam. Dan ingat, seperti halnya hal itu akan muncul sesuai dengan makomnya. Makomnya di mana nih? Makom. Nah, jadi gini, kalau dari sisi amalan ya, nih dari sisi amalan, biar Evan tahu, makom manusia itu ada di kawasan perintah wajib. Wah, ini sudah bagus, orang galak melaksanakan wajib, meninggalkan haram, ini bagus. Ini makom amalan yang biasa. Yang kedua, ada orang yang mau mengamalkan sunnah, menganggap wajib sunnah itu sudah enak ditinggalkan, ya, sudah enak kalau ditinggalkan. Sama yang makruh, wah ini bagus lagi, ya. Yang berikutnya makom di mana orang yang sudah meninggalkan mubah, mulai mubah itu yang tidak penting-penting mulai ditinggalkan, ya. Hal-hal yang tidak mubah itu ditinggalkan. Contoh, ya macam-macam mubah yang ditinggalkan, makan aneka ragam macam apa, selera, ya. Nah, itu macam-macam. Makan pun yang penting kenyang. Seperti Abu Ya Asy'ari itu kalau cerita ayat. Kita ini kalau disajikan makan, pasti kalau makan dulu kan apa? Wah, nikmati kan, mulai dari sambalnya, kuahnya. Nah, kalau beliau udah, ayo bismillah makan. Wong makanlah berapa kunyah, dia belum selesai kunyahan pertama, lukmah yang pertama. Silakan, bismillah, ambil lagi, nyicil lagi yang ini. Makan, badannya udah ditundukkan. Ayo bismillah, ya. Uang lah selesai itu lah berapa tuh, nganguk, beliau baru 4. Barin ngaco kayak tengok. Ya. Dan ini memang makomnya, gitu. Tidak bisa dibuat, memang makomnya. Halnya ini lahir dari makomnya sendiri, gitu. Masuk warung, nengok orang banyak makan, ngomong sama kasirnya, ini ada yang bayar, saya yang bayar. Kalau kita nengok, kalau cak 3 laju, uang restoran, lajulah dia. Kalau tadi laju kita, kali ini lajulah dia. Itu memang ya Allah, tidak baca ini tidak bisa. Maka kita bagaimana? Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Boleh bercita-cita seperti waliullah, maka berjalanlah semampu kita. Berjalan dulu, apa dulu. Makanya kita jangan nakar uang tuh seperti nakar kita. Tidak
aduh sehari khotam sehari, nakar diri kita. Nakar itu tidak boleh, nakar diri kita. Orang punya makomnya sendiri. Aku tidak cayo dia tuh sholawat sampai 1000 kali. Pak Edward nengok diri dia yang biasa main HP, main game, wong ini lain mainan juga dia. Subhanallah, 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 lain mainannya. Ya, lain mainannya. Wong saya punya guru kok nengok dewek sehari itu tidak kurang dari 10.000 nazom keluar dari mulutnya menghafal ilmunya. Itu bukan cerita bohong, ceritanya nyata. Apalagi zaman Imam Syafi'i yang katanya Imam Syafi'i pernah jadi wong yang susah ngapal. Model Imam Syafi'i lagi susah, itu jam bener kan? Benar ya, bukan karena matahari, benar ya, memang ini ya. Nah, oke lah, baik. Nah, ya, jadi itu yang namanya makom. Fa in kana al-maqamu 'aliyan kana al-halu 'aziman. Kalau makomnya tinggi, kondisi hatinya agung. Wa in kana qasiran, kalau makomnya pendek, kana al-amru 'ala qadri. Maka perkara sesuai dengan takarannya. Ya, takarannya. Jangan kita nyaci wong yang minum lupa bismillah. Wis kau ini pendosa. Tidak, bismillah itu kan sunnah. Dia udah mastikan mastikan kopi ini halal ya. Nah, hebat. Kau ini minum tegak untuk makomnya dia tidak apa. Maka marahlah sama orang yang makomnya sesuai dengan makom kita. Ini makom-makom ini jadinya makom level 11 ya. Maka Pak Ari negur Pak Ayub, Pak Ayub, apa minum berdiri? Oh ya lupa, ada apa? Tapi kalau negur Edward minum berdiri jangan. Minum tegak lagi masalah kalau. Jadi gawe. Makanya nasihat itu sesuai dengan makomnya. Ngaji hikam dengan budak SD tidak kena. Negurlah seseorang itu sesuai dengan makomnya. Makanya para wali itu kalau sudah saling tegur itu jangan kita ikuti. Tengok wali itu negur itu, di itu negur itu kenceng. Kalau negur kau lembut. Maka ada para wali saling tegur itu biasa. Saling kirim surat, apa engkau sedang melupakan Allah dalam kondisi ini? Apa taunya engkau kondisi aku? Nah, itu biasa, itu omongan para wali. Kalau yang baca surat itu Pak Yun, apa kendak wong dua ini? Ya, aku yang lagi kondisi buntu tak dipikirkan. Sedang sedikit saja lalai dari Allah ribut. Ya makom Pak Ari sama Pak Yul omongannya duit. Kalau mereka tak perlu lagi posisi itu, makan mereka tak perlu lagi mencari. Ya, macam Habib Umar ke Indonesia, ledak mikir nak restoran mana. Wong sudah rebut nak nyinju dia makan. Habib, makan tempat kami ya. Habib, maka kalau kita ini kemana-mana masih nyari restoran, makom kita memang itu. Kita ini tidak makan kalau tidak bayar. Kalau macam Habib Umar, malah nolak makan. Masya Allah, saya sudah disajikan di sana. Ayolah Habib, bismillah. Makannya sudah untuk nyenangi orang yang nunjuk makan. Maka jangan alang kelemah ya Habib Umar. Ya lain makom. Alang kelemah Habib Umar. Kita ini kan betul lah kalau Pak Yul pergi makan di mana lah ya. Dekatin namanya nih. Ya, tapi kalau mereka tuh Masya Allah. Ya, coba tak kepikiran deh. Tiket pesawat pada yang bayar. Saya akan segera ke Indonesia. Tanggal berapa Habib? Tiket saya siapkan. Cobalah Pak Ari ngobrol di gerbang itu. Saya akan ke Solo. Oh, lewat lah ya lah, ini masih banyak ini ya. Nah, waqala fit tanwir nanti kita akan kaji berikutnya. Ini mohon maaf ya, pahamnya lagi putus-putus ya. Masya Allah. Maka kondisi seseorang itu sesuai memang dengan makomnya. Oke lah, ini karena sudah siang. Mohon maaf ya, kami memanjangkan syarahnya itu bukan apa-apa, untuk menemukan titik sesuai dengan apa akal kita, sesuai dengan kondisi kita. Karena kalau di sini omongannya tinggi-tinggi nian, makanya kita rendahkan dikit omongannya itu supaya apa ngeno di kita ya.
ngepas di kita. Kalau di kitab sini tidak kata urusan makan, tidak hati. Di sini tidak ngaji urusan makan, di sini tidak ngaji urusan makan. Cuma aku turunkan ke urusan makan sesuai dengan otak kita kemana-mana. Mana-mana cari makan. Kalau aku ngasih contohnya kepada apa? Urusan sholat terus, sholawat terus. Mereka itu sholawat itu seperti makanan. Seperti wong yang tahan tidak makan gara-gara memang sudah biasa ngerokok. Maka jangan heran mereka tuh ngerokok habis sekian. Saya pernah berjalan sama orang yang merokok, tidak mikir makan siang. Tidak makan siang, jam berapa? Jam 2. Oh iya, tidak lapar. Kita yang tidak ngerokok, ini lapar ngiringi dia. Bener tak Pak Pendi? Oh yang rokok tuh kadang-kadang apa? Tidak terpikir lagi dia nak makan. Yang penting rokok, bahkan duit makan kalahkannya untuk beli rokok. Nah bagi mereka sholawat itu seperti rokok. Maksudnya itu apa? Seperti orang yang sudah kecanduan rokok, sudah apa? Tidak bisa tinggal, wirid, zikir. Maka dia yang diceritakan oleh Habib Jamal. Saya Habib Umar itu, sama kakaknya dengan Habib Ali masyhur yang sudah meninggal. Jadi baca Quran dengan apa? Hafalan. Di pesawat. Nah maka kita ini Pak Yus sama Pak Adi saling nawu diri masing-masing. Ya lah, Fahmi ini menceritakan makom, sesuatu yang makom itu bukan ada pada diri saya, tapi paling tidak dari sinilah kita mengenal diri kita. Maka insya Allah dengan mengenal diri kita, kita mengenal siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ulama mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, oh ya Allah, jauh kita ini ternyata, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, entah di mana makom kami ini, maka apapun makom kami itu, jadikan sesuatu yang memberikan kami kekuatan hal hati kami, agar amalan kami semakin baik. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, izinkan kami setelah memperbaiki ibadah ini, maka perbaikilah diri kami ya Allah, agar ibadah yang baik secara zahir tadi berubah menjadi lebih baik secara sir, secara rahasia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, malu kami di usia ini ya Allah, belum mencapai makom yang semestinya dicapai oleh orang-orang lain yang mengejar makom tingkatan itu, karena kami terhalang mengejar makom tingkatan dunia, sedangkan makom tingkatan dunia akan kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni kami ya Allah, dosa zahir kami, dosa batin kami ya Allah, dosa apapun yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terprogram maupun tidak terprogram, ampuni kami ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.